Halo bro, ketemu lagi dengan teknisi pesisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan ketemu lagi dengan receiver parabola, dimana untuk yang saya coba servis untuk kali ini yaitu receiver Next Parabola yang mempunyai kerusakan mati total. Jadi di sini tidak ada indikator menyala sama sekali, alias mati total seperti itu. Nah, kerusakan seperti ini biasanya terjadi kerusakan pada sirkuit power supply-nya. Jadi di sini kita akan coba tes dulu. Di sini switch sudah kita hidupkan ke on. Kita akan colokan. Nah, kita colokan. Dia tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Nah, jadi yang benar receiver ini mati total atau matot. Langsung aja kita buka bro ya. Kita akan cek isi dalamnya di mana kerusakan untuk receiver ini. Nah, jadi untuk isinya ini seperti yang kita lihat ya. Ini Next Parabola. Jadi kerusakan mati total yang paling utama kita tuju yaitu adalah bagian blok power supply-nya. Jadi kalau mati total itu tandanya tidak ada tegangan, kemungkinan besar seperti itu yang masuk ke bagian mainboard atau mesin pada receiver Next Parabola ini. Nah, jadi di sini saya akan cabut dulu untuk out dari power supply-nya, mengantisipasi apabila nanti ada tegangan melonjak dari power supply ini apabila power supply sudah bisa bekerja ya setelah kita servis nanti. Jadi kita cabut dulu untuk soket yang mengarah ke mesin pada receiver ini. Kita langsung bongkar aja. Kita akan tes. Nah, di sini sudah terlihat bahwasannya untuk fuse atau pada bagian power supply ini dia mengalami gosong ya. Di sini fuse sudah gosong seperti ini, tandanya power supply ini bermasalah. Biasanya terjadi kerusakan pada bagian blok primernya ya, yang di bagian sekitaran ini. Jadi di sini saya akan coba tes satu persatu, dimana yang short apakah IC power supply ini mengalami kerusakan atau mungkin kerusakan di bagian komponen yang lain. Nah, ini tandanya fuse atau R5,1 ohm ini mengalami kerusakan ya. Jadi kita akan langsung tes saja bahwa receiver ini tidak bisa masuk ke, atau tegangan dari AC PLN tidak masuk ke bagian blok primernya dikarenakan untuk fuse atau R yang di sini gosong atau rusak ya. Jadi kita langsung ukur saja. Kita akan cari di mana shotnya. Ya, kurang jauh bro. Kita akan ke skala 1K. Ya, ini dia. Kita akan ukur di bagian elko terlebih dahulu. Di bagian elko bagian primer ini belum teraliri tegangan AC, jadi tidak ada penyimpanan di bagian elko ini. Jadi kita langsung ukur saja di skala, saya gunakan kali 1K. Ini kita ukur di bagian elko ini. Ini elko. Kita ukur apakah dia short. Dia tidak mentok, kita balik. Nah, jadi tandanya tidak ada short di bagian kolektor power supply ini. Nah, di sini fuse sudah dinyatakan putus ya karena gosong. Ya, ini gosong. Kita ukur lagi di bagian sekitaran primer ini. Ini ada dioda. Kita ukur aja semuanya. Ya, kita ukur dari balik saja agar terlihat komponennya. Ini dia, kita ukur. Kita balik. Ya, tidak mentok berarti normal. Oke, dioda lagi kita cek. Kemudian kita balik.
Ya, normal. Oke, kita ukur lagi dioda di bagian input AC nya atau pengarah arus ke DC nya. Oke, kita cek. Ya, normal yang di bagian pinggir. Kemudian dioda lagi, kita balik. Ya, normal. Oke, kita cek lagi untuk dioda di sini. Ya, normal. Nah, ini dia mentok. Nah, ini dia mentok, bro. Jadi kita curiga di dioda ini kerusakannya ya. Karena kalau kita tes di bagian kolektor, bagian elko ini, dia tidak short. Nah, tidak short. Seharusnya kalau IC ini mengalami kerusakan, biasanya di sini mengalami short ya. Bolak-balik terhubung. Jadi kita langsung aja cek dioda di sini, ternyata short, ada satu dioda yang short. Nah, ini dia, langsung kita cabut aja, kita coba angkat dulu. Coba kita tes di luar tanpa di PCB. Ya, mentok. Ya, mentok, tandanya dioda ini short. Nah, jadi saya akan ganti dioda ini dulu. Ya, ini dia dioda yang saya ambil dari cabutan bekas power supply atau bekas di mesin TV juga bebas. Ini sudah kita tes ya. Oke, kita tes. Tidak mentok, tandanya oke. Nah, oke. Langsung aja kita pasang ya. Kita pasang di sini. Oke. Oke, sudah kita pasang, kita tes lagi apakah bolak-balik terhubung. Nah, tidak terhubung ya, tidak terhubung lagi. Jadi sudah oke. Ini dioda kita tes lagi, sudah tidak terhubung lagi. Tidak ada yang terhubung atau bolak-balik terhubung. Oke, jadi tandanya kalau sudah oke. Nah, untuk selanjutnya kalau dirasa sudah tidak ada yang short, kita ganti untuk fuse atau R yang gosong di sini, yang tadinya gosong. Ini dia, kita ganti. Oke, kita tes untuk R ini apakah dia putus. Nah, tidak terhubung sama sekali, bro. Jadi R ini mati. Kita ganti. Ini dengan ukuran 5,1 ohm ya, 5,1 ohm. Jadi di sini karena saya tidak memiliki yang 5,1 ohm, saya pasangin aja 2,2 ohm, yaitu dengan 1 watt ya. Saya pasangi yang ini saja. Jadi tidak masalah, kita ganti yang 2,2 ohm. Untuk yang aslinya 5,1 ohm. Kita pasangi yang ini aja. Ya, sudah terhubung dan tidak short lagi. Oke, sekarang kita akan tes tegangan. Coba kita colokkan untuk receiver ini atau power supply ini ya. Kita colokkan dan kita akan tes. Kita ke skala DC 30 volt saja. Kita akan ukur dulu tegangan apakah normal. Ya, kita colokkan. Ya, sudah kita colokkan. Kita akan tes. Kita ukur di bagian sini, ground dan 20 volt. Ya, sudah oke, 20 volt, kemudian 5 volt, kemudian 12 atau 15 voltnya sudah oke. Sudah oke, sudah keluar tegangan.
Sekarang kita akan kembalikan untuk power supply ini ke bagian boxnya ya bro. Ya oke. Kita akan pasang kembali untuk konektor atau soket yang kita cabut tadi kalau dirasa untuk tegangan sudah oke. Nah sekarang kita colokkan lagi ya, kita akan tes. Nah dia sudah hidup, sudah on, tandanya kalau sudah oke ya, sudah bisa menyala lagi. Jadi kerusakannya ini cukup mudah tanpa mengganti satu blok power supply-nya. Jadi nanti teman-teman apabila bingung juga bisa mengganti satu blok power supply-nya, yang dimana kita hanya membutuhkan tegangan 20 volt, 15 volt, dan 5 volt ya, agar bisa mengganti power supply receiver next parabola ini. Jadi kerusakan di receiver ini yaitu hanya kerusakan di bagian resistor fuse dan juga dioda penyarah dari tegangan AC yang menuju ke bagian elko 450 volt menjadi DC nya ya. Nah mudah-mudahan untuk tutorial ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.